atau sekitar 182 miliar rupiah. Ia merusak sepak bola Cina. Itu di federasi. Liga Cina dan korupsi ada juga rupanya China ini, ya. Pada awal tahun 2000. Assalamualaikum dan salam persaudaraan, salam sepak bola. Selamat bertemu kembali guys di channel Askalani Studio guys. Oke, apa kabar semua? Saya mendoakan kalian semoga sentiasa sehat selalu, sentiasa dimurahkan rezeki dan juga sentiasa sukses ya semua dalam apa jua yang kalian usahakan. Oke guys, hari ini saya ingin mereaksi satu video yang mana sejarah Indonesia ini ya, sebelum lolos ke kualifikasi Piala Dunia 2026 ini di putaran yang ketiga ini. Sebenarnya banyak terkait rapat dengan kedatangan Sinteyong yang menjadi ketua pelatih kepada timnas Indonesia ini, dan banyak sejarah-sejarah yang telah dia buktikan bahwa Sinteyong ini memang seorang pelatih yang bukan alang-alang, bukan kaleng-kaleng, seorang pelatih yang hebat. Oke, antaranya Sinteyong ini yang meloloskan Indonesia ke Piala Asia kualifikasi ini, Piala Dunia 2026 ke putaran ketiga ini dengan merit yang cukup baik, mengikut kualifikasi daripada bawah sampailah sekarang ini ke putaran yang ketiga. Kemudian Sinteyong juga yang meloloskan Indonesia ke Piala Asia selepas 17 tahun tidak lolos di Piala Asia ini, dan rekor untuk Sinteyong ini juga membawa timnas Indonesia di kelompok umur U20, U23 dan juga senior ini melalui jalur kualifikasi lolos ke Piala Asia ketiga tim ini pada tahun 2024 ini, bukan lolos menjadi tuan rumah tetapi atas jalur kualifikasi itu tadi. Dan Sinteyong juga yang telah membantu timnas Indonesia untuk meningkatkan ranking FIFA-nya daripada 175 sewaktu dia mengambil alih timnas Indonesia ini. Sekarang ini 133 kedudukan timnas Indonesia di ranking FIFA itu. Sebenarnya ada banyak lagi perubahan lain, contohnya perubahan mental pemain, kemudian Sinteyong juga yang telah memotong generasi. Kalau dulu Indonesia ini main bola takut pegang bola lama-lama, tetapi sekarang ini dengan mental yang kuat, lawan siapapun Indonesia pemain-pemainnya bisa saja memegang bola dengan baik sebelum membuat hantaran-hantaran pendek yang akurat. Dan banyak lagi yang perubahan telah dilakukan oleh Sinteyong. Sebenarnya kalau diceritakan selama 4 tahun ke 5 tahun ini ya, Sinteyong menjadi ketua pelatih timnas Indonesia ini, memang banyak sejarah yang telah dia buktikan. Walaupun belum ada kejuaraan dari segi piala itu belum ada, tetapi dari segi pembangunan perkembangan sepak bola itu kita harus mengapresiasi untuk Sinteyong ini. Kemenangan timnas Indonesia kepada negara-negara besar seperti Korea, Australia, Jordania, Curaçao juga menjadi total, juga menjadi satu sejarah untuk Indonesia dalam perkembangan sepak bolanya. Ini tidak pernah dilakukan oleh mana-mana pelatih, mengalahkan tim-tim besar ya seperti Australia dan sebagainya, sehingga di U23 juga hampir layak ke Olimpiade guys. Hanya satu langkah lagi, tetapi akhirnya dikalahkannya oleh tim daripada Afrika 1-0. Oke guys, kita simak dulu video ini dengan judulnya pantas Cina mau ngakalin Indonesia, timnasnya jelek gitu. Oke, tanpa berbasa-basi yuk kita simak dulu video ini. ...7.344 km perjalanan akan ditempuh rombongan timnas Indonesia kalau melawat ke Cina di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Anak asuh Sinteyong akan menghabiskan 115 jam rihlah dari Jakarta ke Qingdao
di Provinsi Shandong, Gila, Cina. jauh juga. Federasi Sepak Bola Cina atau CFA sengaja menempatkan laga melawan Indonesia di Qingdao. Keputusan ini cukup memancing Erick Thohir berkomentar, lalu muncul bola liar. Cina cuma mau mengakali timnas Indonesia, dan mungkin saja hanya itu yang bisa mereka lakukan. Kalau kita menilik kekuatan timnas Cina, sebetulnya tidak seberapa. Bahkan seperti kuburan Cina, prestasi timnas Cina juga sepi. Seburuk apa sih timnas Cina? Mari mengurainya. Namun sebelum itu jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng agar tidak ketinggalan video terbaru dari Starting 11 Story. Kita uraikan. Putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia akan menggunakan format double round robin. Setiap tim akan mendapat jatah menjadi tuan rumah maupun tamu. Ihwal tempat pelaksanaan, keputusan diserahkan ke tuan rumah. Oleh karena itu, kesempatan menjadi tuan rumah bisa dijadikan strategi seperti apa yang dilakukan oleh CFA. Sebelum menghadapi Indonesia, Cina akan lebih dulu bertandang ke Adelaide, Australia di bulan yang sama, yakni Oktober. Mengutip CNN Indonesia, CFA pun mempertimbangkan venue yang cuacanya tak berbeda dari Adelaide untuk menjamu Indonesia, sehingga timnas Cina tak kesulitan beradaptasi. CFA pun memilih Qingdao. Kebetulan di bulan Oktober, Cina memasuki musim dingin. Suhu tertinggi di Qingdao maksimal bisa mencapai 20 derajat Celcius kala musim dingin, sedang suhu terendahnya bisa menyentuh 12 derajat Celcius. Mendengar bahwa Cina akan menjamu Indonesia di Qingdao dengan cuaca dingin semacam itu, Erick Thohir merespons seperti seorang bocah yang dikerjain temannya. Secara impulsif, Erick bilang akan membalas perlakuan Cina tersebut. Menurutnya, Indonesia bisa saja menjamu Cina tidak di GBK, melainkan di Stadion Harapan Bangsa di Aceh atau Stadion Lukas NMB di Papua. Warganet juga ikutan reaktif. Banyak yang bilang Cina ini tim lemah, tim yang sangat mungkin dikalahkan oleh pasukan STY. Maka dari itu mereka mencoba menggembosi timnas Indonesia dengan menjamunya ke tempat dingin yang jaraknya bahkan 6 jam perjalanan dari Beijing. Iya, timnas Cina memang jelek, namun sebenarnya tidak sejelek timnas Indonesia. Kalau mau ngamuk di kolom komentar, sok atuh. Tapi kita lihat dulu sejarahnya. Sekurang-kurangnya Cina pernah sekali lolos ke Piala Dunia dengan nama Cina. Indonesia baru akan, itu pun belum terbukti. Meskipun itu hanya di edisi 2002, benar, saat dua negara Asia, Jepang dan Korea Selatan menjadi tuan rumah, tapi nama di Piala Indo-Belanda Dunia 2002, Cina bagai tim yang buat menggenapi saja. Di fase grup, The Dragons bergabung dengan Costa Rica, Turki, dan Brazil. Jangankan menyabet kemenangan, mencetak gol saja, ya ampun, gak Cina mampu. Tidak pernah menang. Menyabet kemenangan, mencetak gol. Kalah lawan Brazil 4-0, kalah lawan Turki 3-0, kalah oleh Costa Rica 2-0 ya. Oke. Itu sejarah Cina lah kan. Sementara Indonesia bisa melangkah ke 16 besar, Cina terhenti di fase grup. The Dragons tak menggondol satupun kemenangan di grup A, melainkan hanya meraih 2 hasil imbang. Namun, berbeda dengan Indonesia yang pencapaian terbaiknya cuma 16 besar, Cina sudah 2 kali menjadi runner-up. Itu di edisi 1984 ketika takluk atas Arab Saudi dan ketika menjadi tuan rumah di edisi 2004. Waktu itu yang mengalahkan Cina di final adalah Jepang asuhan Zico. Di Asian Games, mau itu saat memakai tim U23 ataupun senior, prestasi terbaik Cina hanya medali perak, yakni di edisi 1994. Di Hiroshima. Omong-omong, tim U23 Cina ternyata jauh lebih buruk dari tim seniornya. Lihat saja, dari 5 kali keikutsertaan di Piala Asia U23, Cina tak pernah sekalipun lolos dari fase grup. Saking jeleknya, Cina hanya 2 kali meraih kemenangan dari 5 kali tampil di putaran final Piala Asia U23.
Lah, Indonesia emang lebih baik. Sorry nih Hye, walau baru sekali bermain di Piala Asia U23, Indonesia bisa menempati posisi keempat. Satu yang bisa saja dibanggakan Cina adalah gelar EAFF Cup atau selevel AFF. Di kompetisi ini Cina 2 kali juara di tahun 2005 dan tahun 2010. Setelah melihat sejarahnya, mari masuk ke kondisi terkini. Yang terkini. Cina, begitu pula Jepang dan Korea Selatan sejatinya merupakan kekuatan Asia Timur. Ketiganya adalah bunga. Tapi kalau Korea Selatan dan Jepang adalah bunga yang mekar, Cina bunga yang layu. Cina bunga di yang olahraga layu. lain, Cina memang jago. Tapi di sepak bola, Cina cuma bisa melongo. Kemajuan sepak bola yang dijanjikan Xi Jinping ambruk dalam waktu yang terbilang singkat. Mengutip media Cina, Sohu, masyarakat Cina tak lagi berharap banyak pada tim nasional sepak bola pria. Namun alasannya bukan hanya karena timnasnya penuh celah. Masih banyak timnas yang buruk, namun masih dari 2023 sampai 2024 ini sebenarnya China ini banyak juga sudah dikalahkan oleh tim di Asia Tenggara ini, dan kebanyakannya juga China ini dia tidak kemenangan yang besar ya kepada mana-mana tim di Asia Tenggara ini. Kalaupun dia menang 1-0 dan kebanyakannya imbang lah, 0-0 begitu. Susah untuk dia mengalahkan tim di Asia Tenggara ini, termasuklah juga Indonesia, Malaysia, Thailand, dan juga Vietnam. Thailand bisa menang ke atas China, Singapura juga kadang-kadang bisa menang ke atas China. Nah, begitu juga dengan Vietnam dan juga Malaysia. Jadi China sekarang ini dia macam kita punya level-level lah di ASEAN itu. Apapun kita lihat nanti di peluang kualifikasi Piala Dunia ini bagaimana. Cuma sekarang ini China ini dia gunakan psikologi, serangan-serangan psikologi kepada timnas Indonesia ya. Oke guys, kita lanjut. Eksis timnas Indonesia misalnya, sementara timnas Cina tak punya eksistensi. Mereka memang ikut di beberapa kompetisi, tapi ya sekedar yang penting ikut. Selain itu pembinaan mereka buruk, sangat buruk malah. Sangat buruk malah ya. Lihat kan gimana bapuknya tim U23 mereka. Timnas Cina saat ini saja masih diperkuat pemain kelahiran 1990-an awal. Nama-nama bangkotan seperti Wu Lei, Wei Sihao, dan Zhang Yuning yang bahkan belum berprestasi di tingkat Asia masih saja diandalkan. Sesulit itu ya mencari pemain muda di 1,4 miliar penduduk. Pemain kelahiran 1990-an akhir, tahun 2000 dan 2005 ke atas sebetulnya banyak. Hanya saja para pemain ini tenggelam di lautan kasus korupsi di tubuh federasi. Tahukah kamu bahwa sepak bola Cina sampai sekarang masih saja menelurkan para koruptor? Aduh, itu yang masalah tuh. Salah satunya yang menyeret mantan presiden CFA. Mengutip Al Jazeera, mantan presiden CFA yang dimaksud, Chen Suyuan, dijatuhi hukuman seumur hidup karena menerima suap. Hukuman itu menyusul penyelidikan besar-besaran setelah kampanye anti korupsi Xi Jinping di sepak bola Cina. Chen memanfaatkan jabatannya dari tahun 2010 hingga 2023 untuk membantu orang lain memuluskan proyek, investasi, dan pengaturan skor. Demi meraup keuntungan senilai 80 juta yuan atau sekitar 182 miliar rupiah, ia merusak sepak bola Cina. Itu di federasi. Liga Cina dan korupsi ada juga berpelukan. Pada awal tahun 2000 hingga 2009, kasus semacam pengaturan pertandingan marak terjadi. Lucunya tak ada sosok yang bisa menghentikan itu sampai Xi Jinping akhirnya cawe-cawe. Kasus-kasus semacam ini membuat sepak bola Cina mundur jauh ke belakang. Para pemain muda kandas karena pembinaan terhambat dan investasi terbatas. Bagaimana mau investasi jika pemimpin federasinya saja pemburu rente yang korup? Melihat situasi semacam itu, inilah kesempatan Indonesia menghabisi Cina. Tak masalah main di Qingdao, para pemain bisa latihan dulu di tempat yang cuacanya mirip-mirip. Setelah itu kita bikin Cina yang sudah bonyok makin babak belur.
Oke guys, itu dia berita yang ada dalam video pada kali ini. Jadi apapun guys, Sinteyong merupakan satu sosok yang menyebabkan perkembangan sepak bola di Indonesia ini meningkat begitu mendadak sekali. Dan karena nama Sinteyong ini juga pemain-pemain keturunan yang sebelum ini tidak mau ke Indonesia, kini ingin membela timnas Indonesia. Dan perlawanan di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 ini merupakan medan yang paling ampuh buat Sinteyong untuk melihat betapa tim yang dibinanya ini akan lebih gah lagi sekiranya masuk ke putaran yang keempat nanti. Walau bagaimanapun kita tetap mendukung sebenarnya Indonesia ini, walaupun mungkin tidak dapat ke putaran keempat, tetapi ini adalah sejarah untuk Indonesia. Tetapi apapun guys, apa sahaja boleh berlaku. Tidak mustahil untuk Indonesia akan lolos ke Piala Dunia 2026. Memang agak berat sebab yang menantinya di depan adalah Jepang, Australia, Arab Saudi, China, dan Bahrain yang perlu ditempuhi bermain di kandang lawan dan juga di kandang sendiri. Itu memerlukan mental yang sangat kuat dan juga dukungan daripada semua fans dengan dukungan yang sangat mantap, dan juga daripada dukungan semua pihak termasuklah PSSI, pemerintah Indonesia, dan juga ke semua rakyat Indonesia secara keseluruhan yang mendoakan untuk timnas Indonesia. Dan sejarah baru juga untuk Indonesia, membawa asisten pelatih kepada Sinteyong demi untuk membantu striker-striker yang ada di Indonesia ini berkembang dengan lebih baik daripada segi individu, cara permainan, dan juga menghidu cetakan gol itu lebih penting. Dan di kualifikasi putaran ketiga ini juga Indonesia memerlukan lagi pemain-pemain yang berkualitas tinggi, pemain-pemain yang berketurunan, yang punya sejarah bermain di Eropa dengan baik, dan itu yang akan membawa semangat baru kepada timnas ini. Ambillah pemain di bagian penyerang kan, penyerang mungkin ambil 2-3 pemain, kemudian gelandang mungkin 1 pemain, lini pertahanan 1 pemain lagi, karena di lini pertahanan sudah ada banyak pemain pilihan, di gelandang pun ada banyak pemain pilihan, dan di penyerang striker sekarang ini ada Orat Magun, Rafael Struijk, kemudian kemungkinan Ivar Jenner kalau dipanggil oleh Sinteyong. Itu antara pemain keturunan yang ada dan punya kualitas yang sangat baik lah. Jadi kita doakan yang terbaik untuk timnas Indonesia guys, untuk melaju ke peringkat yang seterusnya. Apapun, saya ingin melihat perlawanan di antara Indonesia dengan Australia bermain di GBK. Doakan saya akan sampai ke sana bersama teman-teman yang lain guys. Kami sudah merancang yang sebaiknya. Insya Allah mudah-mudahan dipermudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Oke, sampai di situ saja video pada kali ini. Kepada yang baru mampir ke channel ini, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen. Dan kepada yang sudah subscribe, yang selalu komentar, yang selalu like, terima kasih banyak-banyak guys. Tanpa kalian saya tidak akan berada berkomentar di ruangan YouTube ini. Tidak mampu saya untuk berkembang tanpa kalian semua. Sampai kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Askalana Studio untuk kita channel yang bereaksi tentang apapun yang ada di Indonesia, channel YouTube dari Malaysia di Askalana Studio. Jika mau tahu tentang Indonesia, ayo like and subscribe channel kami Askalana Studio. Askalana Studio.